Halo sobat pencinta otomotif dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel ini. Salam otomotif, salam sukses, salam sehat, dan semoga teman-teman dimudahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, beberapa menit saja saya ingin memberikan teman-teman penjelasan ya mengenai mobil manual. Ada gejala atau ciri atau indikasi ada kerusakan pada kopling. Jadi pada sistem kopling ya. Eh, Apa kira-kira yang bisa kita deteksi awal nih sejak dini mungkin ketika mulai ada hal yang kita rasa aneh, terus kita cuekin, takutnya kan malah mobil bermasalah di jalan ya teman-teman. Jadi kerusakan kopling sebetulnya diawali dengan gejala dulu. Jadi ada gejala dulu baru dia tiba-tiba kalau kita cuekin dia bisa rusak tiba-tiba di jalan. Oke teman-teman, sebelum lanjut buat teman-teman yang mampir ke sini jangan lupa tolong teman-teman bantu ya untuk subscribe channel ini teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saya mulai. Gejala yang pertama yang bisa kita rasakan ya atau indikasi ini memang sudah terjadi kerusakan pada sistem kopling. Yang pertama adalah perhatikan perubahan pada pedal kopling. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Ini mobilnya Avanza. Ya, sama aja ya, Xenia, Ras, Terios, sama aja, mobil manual semua rata-rata sama, teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman. Yang normal itu kan ketika kita mulai menginjak, ya, ini ada harus ada spasi sedikit ya. Harus ada space sedikit. Nah, baru bisa ngopling kan? Baru kita ngopling gitu. Nah, perhatikan ketika secara tiba-tiba perubahan pedal ini ya, tiba-tiba udah di setengah baru ngopling ya, atau misalnya udah di ujung sana tuh baru ngopling. Nah, itu sudah ada gejala kerusakan pada sistem kopling. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua teman-teman, saya nyalakan mesinnya ya. Ini kita saling berbagi ya teman-teman, supaya bisa yang belum tahu bisa teredukasi ya teman-teman, seperti itu. Sebagai pemilik mobil kita juga harus paham ya, harus tahu. Ini sengaja saya buat videonya malam hari ya. Ini sekarang sudah sekitar jam 2 ini teman-teman, dini hari nih. Supaya nggak begitu berisik, karena tempat saya berisik banget ini teman-teman. Oke ya, kita coba nyalakan mesinnya. Perhatikan ini saya hidupin ya. Oke, mesin sudah hidup. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar ya suaranya ini ya. Perhatikan saat kita ngopling ya, atau menginjak pedal kopling, ada suara yang aneh muncul. Mudah-mudahan bisa terdengar ya teman-teman. Sekarang saya ngopling dulu. Perhatikan suaranya ya, ada suara aneh. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Sekali, udah bisa dengar belum teman-teman? Sekali lagi ya. Jadi perhatikan saya menginjak kopling dan saya melepas. Nah, itu teman-teman ya, udah bisa dengar ya. Saya matikan dulu. Nah, saya jelasin teman-teman. Gini, kalau misalnya mobil teman-teman nih pas ngopling ya, seandainya gejala awal tadi nggak ada, tetap koplingnya tetap stabil ya, jadi tidak berubah ke bawah gitu, tetap masih di atas. Tapi pada saat kita nginjak pedal kopling ada bunyi suara kayak tadi gitu tuh. Krrrr. Nah, itu indikasi ciri-ciri kerusakan pada sistem kopling. Ini yang teman-teman mesti pahami ya. Secara spesifik apa sih kerusakan di situ? Tapi ingat ya teman-teman ya, dia boleh muncul suara itu saat ngopling aja. Ya, saat ngopling dia muncul, waktu kita lepas dia hilang. Di kopling itu, sistem kopling mobil manual itu selalu ada 3 komponen utama. Ya, 3 komponen utama ini apa aja? Yang pertama adalah the croup, atau kita sebutnya juga matahari. Ya, itu bagian tengah itu ada namanya diafragma, kayak per-per gitu ya. Yang kedua ada kanvas kopling, ya. Yang ketiga ada namanya deklaher atau dreklaher. Nah, dreklaher inilah yang berfungsi untuk dia bergerak maju saat kita menginjak pedal kopling, dia bergerak maju sambil berputar. Ketika kita melepas pedal kopling, dia akan kembali dan tidak berputar lagi. Nah, berarti yang bunyi itu tadi namanya deklaher ya, karena saat kita ngopling si deklaher ini bergerak maju mendorong kuku per-per diafragma yang ada di matahari atau the croup, sehingga the croup atau matahari akan tertekan ke bawah dan kanvas kopling akan
berhenti, tidak berputar lagi. Barulah gigi bisa pindah. Itu teman-teman ya. Jadi itu ciri yang kedua. Jadi saat mulai menginjak kopling ada suara, itu namanya bunyi pada deklaher. Itu nanti biasanya kalau kita biarkan ya lama-lama nih akan terjadi kerusakan di tengah jalan atau saat kita dalam perjalanan. Kenapa begitu? Karena si deklahar ini kalau dia sampai macet, ya ini kan masih bisa nih berputar ya. Kalau dia macet, maka si kanvas kopling juga lama-lama akan ikut jebol. Ya ini yang terjadi. Maka akhirnya mobil tidak bisa dioper giginya. Ini pindah ini udah nggak bisa teman-teman. Ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, ciri-ciri pada masalah kopling yang kita bisa indikasi itu adalah pemindahan gigi ini sulit. Ya, jadi ketika kita sudah ngopling tapi tidak ada suara aneh ya, tetap normal gitu, ya. Ini tapi masuk gigi susah. Oh, kurang tinggi setelannya, Bang. Coba naikin setelan kopling, tinggiin. Ya, udah ditinggiin tetap juga dimasukin susah juga nggak bisa. Nah, itu sudah indikasi ciri-ciri pada kopling. Salah satunya bisa di bagian diafragma matahari atau degrupnya itu, atau memang per-per yang ada di kanvas koplingnya sudah kendor atau sudah lepas. Nah, tapi bedakan ketika kita mengopor gigi saat mesin hidup ya. Kalau mesin hidup itu susah, bedakan dengan ketika saat mesin mati. Nah, sekarang mesin ini kan mati ya. Masuk gigi gampang kan? Tapi saat mesin hidup kalau susah, nah itu sudah ada indikasi. Tapi langkahnya teman-teman setel dulu. Ya, setel dulu koplingnya agak tinggi sedikit baru kemudian dimasukin. Kalau masih susah berarti memang fix harus sudah kita mesti curiga ada masalah pada sistem kopling. Nah, yang terakhir teman-teman, timbul bau ya. Jadi bau udah mulai ada bau sangit gitu, bau yang nggak enak berasal dari kopling. Itu indikasi yang rata-rata secara garis besar secara umum itu yang suka terjadi, yang bisa kita deteksi akan terjadi kerusakan pada sistem kopling. Ya, kalau ini sudah ada indikasi atau sudah ada ciri-ciri di mobil kita, saran saya teman-teman sebaiknya segera dibawa mobilnya ke bengkel. Karena kalau tidak nanti akan kerepotan di jalan sendiri teman-teman. Ya, itu masalahnya. Ya, ketika indikasi itu ada, kecurigaan ciri-cirinya sudah ada, kita nggak perbaiki, nah salah kita sendiri ya kan. Mobil masih dipakai juga, akhirnya plus perbaikan, plus derek, dan plus segala macam ya kan gitu. Nah teman-teman, jadi kurang lebih itulah sedikit saya ingin berbagi dengan teman-teman ya seputar mobil manual dengan gejala kerusakan pada kopling. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi teman-teman ya dengan sesama. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke sini. Jangan lupa di-subscribe dan nanti kita jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Salam otomotif teman-teman. Semoga sehat selalu dan sukses selalu teman-teman kita semuanya. Amin. Thank you, bye.